Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas 63 6A31 di sini akan menjelaskan mengenai persepsi mahasiswa akuntansi terhadap pengetahuan, teknologi informasi dan juga perpajakan yang harus dikuasai oleh akuntan. Nah, sebelum itu perkenalkan saya Jasna Orlia Putri. Saya Rivoidi Rahmawati. Saya Fatimah Rahma Aditsa. Saya Faskasi Tanggang. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang latar belakang dari penelitian ini, yaitu saat ini mahasiswa akuntansi tidak hanya dituntut untuk memahami teori-teori dasar, tapi juga harus menguasai teknologi informasi dan juga perpajakan. Contoh-contoh software yang mesti dikuasai oleh mahasiswa akuntansi yaitu antara lain ada Zahir, ABSS, dan juga SPSS. Yang mana hal ini digunakan untuk mendukung efisiensi dan juga efektivitas dari pekerjaan itu sendiri. Nah, pengetahuan perpajakan juga berkaitan dengan erat dengan akuntansi. Namun masih banyak banget kurikulum yang belum bisa menerapkan ini semua karena kualitas dan juga platformnya belum memadai. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk menganalisis hubungan penguasaan teknologi informasi dan juga pengetahuan perpajakan terhadap kesiapan mahasiswa akuntansi, terutama di Universitas BSI secara keseluruhan. Selanjutnya, pada penelitian ini juga terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah pengetahuan mahasiswa akuntansi terhadap aplikasi Zahir, ABSS, SPSS sangat berpengaruh penting dalam persiapan mahasiswa seorang untuk menjadi akuntan. Yang kedua yaitu pengetahuan mahasiswa akuntansi tentang perpajakan terhadap kompetensi sebagai calon akuntan sangat berpengaruh penting. Yang ketiga yaitu pengetahuan tentang teknologi informasi akuntansi dan juga perpajakan mempengaruhi kesiapan dan juga kompetensi bagi mahasiswa akuntansi itu sendiri. Selanjutnya, pada penelitian ini juga memiliki tujuan yang pertama untuk mengetahui pengetahuan mahasiswa akuntansi berpengaruh penting terhadap aplikasi Zahir, ABSS, SPSS pada persiapan menjadi seorang akuntan. Yang kedua, untuk mengetahui pentingnya pengetahuan mahasiswa akuntansi terhadap perpajakan berpengaruh terhadap kompetensi sebagai calon akuntan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pentingnya pengetahuan teknologi informasi akuntansi dan perpajakan mempengaruhi kesiapan dan juga kompetensi bagi mahasiswa akuntansi terutama di era teknologi saat ini. Selanjutnya terdapat ruang lingkup pada penelitian ini. Ruang lingkup penelitian ini mencangkup tentang persepsi mahasiswa program studi akuntansi terutama di Universitas Bina Sarana Informatika sendiri terhadap pengetahuan teknologi informasi akuntansi dan perpajakan yang harus dikuasai sebagai calon akuntan yang mana untuk fokus teknologi informasi itu sendiri yaitu berupa aplikasi Zahir, ABSS dan juga SPSS. Sedangkan untuk pengetahuan perpajakannya mencakup dasar-dasar perpajakan, jenis SPT, jenis PPN dan juga PPH serta sanksi perpajakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan konseptual. Yang pertama, di sini ada persepsi mahasiswa akuntansi. Persepsi adalah proses memahami informasi melalui panca indera yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, dan juga konteks sosial. Lalu persepsi mahasiswa akuntansi terhadap teknologi informasi dan perpajakan dapat mempengaruhi kurikulum, seminar, dan juga pengalaman magang. Lalu selanjutnya ada teknologi informasi. Di sini perkembangan teknologi informasi menuntut akuntan untuk menguasai perangkat lunak akuntansi seperti Zahir, ABSS, dan SPSS guna mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Lalu penguasaan teknologi ini penting bagi kesiapan mahasiswa akuntansi menghadapi dunia kerja dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya yang ketiga ada perpajakan dalam akuntansi. Di sini yang dimaksud adalah pengetahuan perpajakan itu penting bagi mahasiswa akuntansi sebagai bekal memahami kewajiban perpajakan yang memilih karir di bidang tersebut. Dan pemahaman ini mencakup dasar perpajakan, sistem pajak, dan tata cara pelaporan yang terbukti berpengaruh positif terhadap pilihan karir mahasiswa sebagai akuntan.
Baik, lalu di sini ada kerangka penelitian dan hipotesis. Di diagram sebelah kiri ini terdapat X1 yaitu penguasaan teknologi informasi akuntansi yang terdiri dari aplikasi Zahir, ABSS, dan juga SPSS. Lalu di bawahnya ini terdapat variabel Y yaitu kesiapan dan kompetensi mahasiswa akuntansi yang terdiri dari kesiapan kerja, kompetensi teknis, dan juga sikap profesional. Jadi X1 ke Y itu saling berpengaruh. Lalu selanjutnya ada di X2 yaitu pengetahuan perpajakan yang terdiri dari SPT, PPN, PPH, dan juga sanksi pajak. Lalu X2 sendiri juga berpengaruh terhadap variabel Y, yaitu kesiapan dan kompetensi mahasiswa akuntansi yang terdiri dari kesiapan kerja, kompetensi teknis, dan juga sikap profesional. Lalu di sini ada penjelasan terkait hipotesis. Yang pertama ada H01, yaitu X1 atau pengetahuan teknologi informasi akuntansi berpengaruh terhadap Y atau kesiapan dan kompetensi. Lalu ada HA1, yaitu X1, yang berarti pengetahuan teknologi informasi akuntansi berpengaruh terhadap Y atau kesiapan dan kompetensi. Selanjutnya ada H02, yaitu X2 atau pengetahuan mahasiswa terhadap perpajakan dan itu tidak berpengaruh terhadap Y atau kesiapan dan kompetensi. Selanjutnya ada HA2 yaitu X2 yang dimana pengetahuan mahasiswa terhadap perpajakan berpengaruh terhadap Y atau juga kesiapan dan kompetensi. Selanjutnya ada H0 yaitu X1 yaitu pengetahuan teknologi informasi akuntansi. X2 tidak berpengaruh terhadap Y, kesiapan dan kompetensi. Selanjutnya ada HA yaitu X1 pengetahuan teknologi informasi akuntansi, X2 berpengaruh terhadap Y atau kesiapan dan kompetensi. Baik, di sini lanjut ke metode penelitian. Yang pertama di sini jenis penelitian dari kelompok kami menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Lalu di sumber data kelompok kami diperoleh melalui penyebar kuesioner. Lalu yang ketiga ada metode pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan kuesioner tertutup. Selanjutnya yang terakhir ada metode analisis data, yang dimana kelompok kami menggunakan program SPSS versi 27 dengan metode analisis regresi berganda. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil uji dari data SPSS. Yang pertama ada uji normalitas. Di sini kita dapat lihat uji normalitasnya sebesar 0,073. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji normalitas ini berdistribusi normal karena signifikan untuk persyaratan uji normalitas adalah harus melebihi 0,05. Selanjutnya ada uji normalitas probability plot. Nah, uji normalitas probability plot ini adalah sama seperti uji normalitas biasanya yang tadi kita lihat di slide sebelumnya. Kalau uji normalitas probability plot adalah sebuah gambar yang dimana titik-titiknya mengikuti atau mendekati diagonalnya. Selanjutnya ada uji multikolinearis. Di sini kita dapat lihat untuk hasil uji multikolinearisnya menunjukkan bahwa toleransi untuk X1 adalah 0,639. Begitu juga dengan total X2. Jadi untuk FIV-nya di sini kita dapatkan adalah 1,565. Sehingga tidak ada independennya nilai toleransinya dan toleransinya kurang dari 0,10 dan nilai FIV-nya lebih dari 10. Karena jika toleransinya lebih dari 0,10 atau FIV-nya kurang dari 10 dinyatakan multikolinearis. Sedangkan untuk uji kami di sini dapat kita lihat bahwa tidak terjadi multikolinearis. Selanjutnya untuk uji heteroskedasitas. Di sini dapat kita lihat untuk hasil uji heteroskedasitasnya mendapatkan independennya 0,774 untuk X1 dan untuk X2-nya adalah 0,431. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji heteroskedasitasnya ini tidak terjadi heteroskedasitasnya karena signifikannya melebihi dari 0,05 atau 5%. Selanjutnya yaitu uji regresi berganda. Persamaan yang digunakan yaitu sebagai berikut.
variabel Y yaitu sebesar 2,298 ditambah 0,233 ditambah 2,54. Yang pertama yaitu nilai konstantannya sebesar 2,298. Yang kedua yaitu koefisien teknologi informasi akuntansi variabel Y1 sebesar 0,233. Selanjutnya yang ketiga yaitu koefisiensi pengetahuan perpajakan variabel X2 sebesar 0,254. Selanjutnya yaitu uji F. Berdasarkan hasil dari uji F, dalam penelitian ini bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel, yaitu sebesar 18,393 lebih besar daripada 3,27 dan signifikansinya 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi pada tabel variabel dependen tersebut kesiapan dan kompetensi dalam variabel independen, yaitu pengetahuan teknologi informasi akuntansi dan pengetahuan mahasiswa terhadap perpajakan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu uji T. Maka dapat diimplementasikan parsial sebagai berikut. DF sama dengan 38 dikurang 2 dikurang 1 yaitu 35 dengan DF yaitu 35 dan nilai signifikansi A yaitu 0,05 atau 5%. Maka tabel T tabel yang didapat adalah 2,030. Berdasarkan pengetahuan teknologi informasi akuntansi, memiliki T hitung sebesar 2,696 lebih besar daripada 2,030 T tabel. Dengan nilai signifikansi pengetahuan teknologi informasi akuntansi 0,011 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan H1 diterima dan pengetahuan teknologi informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kesiapan dan kompetensi. Selanjutnya yaitu pengetahuan mahasiswa terhadap perpajakan memiliki T hitung sebesar 2,723 lebih besar daripada 2,030 T tabel. Dengan nilai signifikansi pengetahuan mahasiswa terhadap perpajakan yaitu 0,010 lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA1 diterima dan pengetahuan mahasiswa akuntansi terhadap perpajakan berpengaruh positif terhadap kesiapan dan kompetensi. Selanjutnya yaitu determinansi. Hasil dari uji koefisiensi determinansi bahwa nilai R2 adalah 0,512 atau 51,2% berada pada nilai antara 0 dan 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa 51,2% seluruh variansi dalam variabel dependen yaitu kesiapan dan kompetensi dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu pengetahuan teknologi, informasi akuntansi, dan pengetahuan mahasiswa terhadap akuntansi, sisanya sebesar 48. Dijelaskan oleh variabel lain dan tidak termasuk dalam penelitian ini. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.